Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Ramadan Abbas dari kelas 2 MRK 6 akan menjelaskan cara membuat SQBIM. Untuk contoh SQBIM yang saya pakai adalah contoh 2 di PPT materi, PPT RCBIM. Seperti yang kita tahu di sini panjangnya 6000 dan dimensi baloknya 350 dan 600. Pertama, kita ke modeling, lalu box, kita buat enam ribu 350 dan 600. Setelah kita buat, kita harus rotate dengan cara kita klik rotate, freely in 3D, lalu kita klik objeknya, dan untuk sumbu putarnya kita tentukan sebesar 20 derajat menurut soal. Sekarang kita lihat tampak depannya dan sudah terlihat miring. Lalu kita create view di reinforcement, create view, kita pilih yang south, tampak selatan, kita taruh di bawahnya sini. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat sengkang. Untuk pembuatan sengkang kita harus membuat potongan. Nah, seperti yang kita tahu, ini crosshair saya belum sejajar sama bentuk balok di tampak south ini, di tampak selatan. Kita harus rubah angle-nya dulu dengan cara kita klik ini, lalu define, kita tentukan seperti ini. Nah, crosshair sudah sejajar dengan bentuk balok. Saatnya kita buat tampak atau section yang pertama. Kita klik view-nya terlebih dahulu. Lalu kita buat di sini di daerah tumpuan, karena di soal itu ada tumpuan dan lapangan. Nah, di awal-awal kalau cara saya langsung dibuat potongan di tumpuannya dulu. Sekitar segini. Lalu kita buat potongan atau section di daerah lapangannya. Dengan cara yang sama. Lalu kita buat sengkangnya dengan cara kita klik bar shape. Lalu yang kita pilih adalah stirrup close dengan diameter 13, karena di soal seperti yang kita lihat diameter untuk tulang sengkang diameter 13 dan jaraknya atau spacingnya 100 untuk tumpuan dan 200 untuk lapangan. Diameter sudah 13, kita taruh di sini. Kita bisa memberi label sekarang, atau jika tidak mau sekarang, mau terakhir-terakhir, kita lewati aja, kita escape. Kita escape dulu, dan sekarang penempatan sengkangnya atau place bar shape-nya. Untuk itu kita langsung, karena daerah tumpuan itu memiliki panjang 1/4 dari
total panjang baloknya. Karena panjang balok 6000, panjang tumbuhan yang pertama itu 1500. Jangan lupa kita cek spacingnya 100, sudah. Lalu kita escape sekali, lalu langsung kita buat yang selanjutnya. Mulainya adalah sudah ditandai dengan titik biru ini. Ya, kita buat ini karena ini merupakan daerah lapangan. Daerah lapangan itu memiliki panjang setengah dari total panjang baloknya. Jadi 3000, kita langsung ketik 3000, dan ini spacingnya masih 100. Harus kita ganti di sini spacingnya 200. Lalu kita escape sekali lagi, kita buat di daerah tumbuhannya lagi sepanjang 1500 dan spacing 100. Ya, seperti ini. Setelah kita buat sengkangnya, ya, untuk memudahkan bisa untuk label dan dimensi dari sengkang dan baloknya itu bisa kita langsung taruh di sini. Itu dari kita setelah membuat sengkang tadi di escape sekali langsung keluar ini. Jika tidak mau, kita bisa escape dan kita buat di terakhir-terakhir nanti. Untuk sekarang saya taruh di sini seperti ini, lalu kita escape, lalu kita escape lagi sampai keluar. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat tulangan bawah dan tulangan atas. Kita lihat soalnya, untuk tulangan bawah di daerah tumbuhan itu jumlahnya 3 dengan diameter 19, dan tulangan bawah di lapangan itu jumlahnya 5 dengan diameter 19. Untuk itu kita buat tulangan bawah sebanyak 3 dulu, diameter 19. Dengan cara bar shape, lalu kita pilih straight bar with hook, diameter 19, sudah benar. Saya di sini memakai concrete cover 30 ya. Dan untuk hook angel edge startnya saya pakai 135 dan end-nya 135. Lalu kita buat dulu, karena tadi di tumpuan jumlahnya 3, kita buat dulu sepanjang balok 3 tulangan terlebih dahulu. Jadi untuk otomatis biar bisa langsung dari awal sampai akhir seperti ini, jangan lupa expand to adapt to edges-nya kita centang. Sehingga kita taruh di sini, klik satu kali, lalu escape sekali, escape lagi. Nah, sekarang untuk place bar shape-nya atau penempatan, kita tempatkan tulangan tersebut. Kita lihat, kita butuh jumlahnya 3. Kita rubah di sini 3, dan kita taruh dengan cara kita klik segmen, kita lihat potongannya, karena itu tulangan bawah, kita taruh langsung di sini. Ya, seperti ini. Sudah. Sehingga kita lihat di parallel projection 3 sudah terletak, sudah terlihat. Lalu kita escape sekali, escape lagi sampai keluar. Selanjutnya kita buat tulangan bawah di bagian lapangan. Caranya sama, kita bar shape. Untuk diameternya sudah 19. Untuk expand to adapt to edge ini kita uncheck supaya kita bisa secara manual menempatkan tulangannya. Menurut yang saya tahu, tulangan bawah bagian lapangan itu dimulai dari 1/5 panjang baloknya. Karena panjang baloknya 6000, jadi kita sentuhkan di sini, jangan kita klik,
lalu kita geser sehingga keluar track line-nya 1/5 panjang balok, jadi 1200. Kita enter. Lalu kita butuh panjangnya 3600. Kita enter. Lalu kita escape. Kita escape lagi. Lalu kita tempatkan atau kita segmen tulangannya. Kita butuh sebanyak 2. Karena tadi sebelumnya kita sudah buat 3 tulangan di bagian bawah. Karena di daerah lapangan butuh 5 jumlah tulangan, akhirnya kita hanya butuh 2 tulangan di daerah lapangan. Sudah 2, kita segmen, kita klik segmen, lalu kita tempatkan di bawah. Oh ya, dan jangan lupa spacingnya 125 agar tidak menyatu dengan tulangan yang sudah kita buat sebelumnya. 3 tulangan bawah yang kita sudah buat sebelumnya. Kita taruh di sini. Di potongan kedua atau di potongan lapangan, daerah lapangan sudah terlihat ada 5 tulangan. Lalu kita escape. Kita escape lagi. Lalu kita akan buat tulangan atasnya. Kita lihat soal. Untuk tulangan atas itu bagian tumpuan 5 kali diameter 19 dan lapangan 3 kali diameter 19. Kebalikannya dari tulangan bawah. Untuk caranya sama, kita buat dulu 3 tulangan diameter 19 sepanjang balok. Jadi kita cek expand to adapt to edge-nya. Kita letakkan, klik, 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 escape. Kita escape lagi. Lalu kita butuh 3, kita ganti 3. Lalu kita segmen, kita letakkan di bagian atasnya. Ya, seperti ini. Sudah, kita escape. Escape lagi. Escape lagi. Lalu kita akan membuat tulangan di daerah tumpuan. Karena di daerah tumpuan tadi butuh 5 jumlah tulangan, sehingga kita hanya perlu menambahkan 2 jumlah tulangan karena kita sudah buat 3 tulangan sebelumnya. Untuk itu kita uncheck dulu expand to adapt to edge-nya supaya kita bisa secara manual menempatkan tulangannya ada di mana. Karena ini tulangan atas, seperti yang saya tahu, untuk daerah tumpuan itu sepanjang 1/5, mohon maaf, 1/4 dari total panjang balok. Kita klik 1/4 dari panjang balok, yakni 1200, kita 1500. Kita enter. Nah, jika bentuknya seperti ini, mohon diabaikan dulu. Nanti kita bisa mirror di akhir-akhir atau setelah kita selesai membuat tulangannya. Ini kita escape dulu aja. Lalu escape lagi. Lalu kita segmen. Dan jumlahnya jangan lupa kita ganti 2. Lalu kita spacingnya kita ganti 125 supaya tidak tumpuk dengan tulangan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita segmen, kita letakkan bagian atas. Nah, jadinya seperti ini. Sudah terdapat 5 tulangan, terlihat dari potongan ke 1. Lalu kita escape. Kita escape lagi. Kita escape lagi. Lalu kita buat tulangan tumpuan bagian atas di sebelah sini. Caranya sama, kita klik ujungnya. Lalu kita butuh panjangnya 1500. Enter.
lalu kita escape lagi, lalu kita segmen seperti tadi. Kita butuh jumlahnya 2, sudah 2, dan spacingnya sudah 125. Tinggal kita segmen, kita taruh bagian atas lagi seperti tadi. Nah, jika sudah gini, sudah, kita escape lagi, karena kita sudah selesai membuat tulangan atas dan bawah. Kita escape. Nah, lalu kita akan mirror tulangan yang ini supaya menghadap ke bawah seperti tulangan yang sebelah sini. Caranya kita klik tulangannya atau elementsnya, lalu kita mirror without copy, mirror tanpa kita copy. Kita klik cukup sekali di sini dan dia sudah menghadap ke bawah. Bentuknya seperti ini. Setelah kita buat tulangan bawah dan tulangan atas, sekarang kita buat tulangan sampingnya. Tulangan samping, kita lihat di soal, tulangan samping butuh 2 kali diameter 13 sepanjang balok. Jadi sepanjang balok hanya ada 2 tulangan samping. Dengan caranya sama, awalnya kita klik bar shape. Lalu kita di sini pilih yang freeform. Yang dimana freeform ini kita bisa secara manual atau terserah kita bentuk itu seperti apa. Perhatikan di pengaturan, di sini saya beda dengan tulangan bawah dan atas. Di sini saya menggunakan hook angle at startnya 90 dan hook angle at endnya 90. Atau sudut hooknya itu 90 di awal dan 90 di akhir. Lalu kita letakkan di sini, jangan diklik dulu. Lalu kita letakkan di sini kursornya atau crosshair-nya, jangan diklik dulu. Setelah ini kita tahu titik tengahnya di sini. Nah, kita klik sekali, lalu kita tarik, kita ulangi proses yang tadi, kita sentuh. Hal ini dilakukan agar kita tahu tengahnya, atau untuk jaga-jaga kita tidak salah. Diklik, lalu sudah gini kita escape lagi. Kita escape lagi. Sekarang segmen tulangan. Kita segmen tulangannya. Kita butuh berapa di soal 2 tulangan, yaitu 2 tulangan. Kita ganti 2 tulangan sudah di sini. Namun di sini saya ganti spacingnya menjadi 225. Ya, biarin dulu. Number of piecesnya kita ganti 2 dulu. Nah, untuk peletakannya kita tidak menggunakan segmen, melainkan kita menggunakan align. Nah, karena kita harus letakkan di samping, kita harus tarik garis mulai dari tengah sini ke tengah sini. Sebelum itu, kita letakkan kursornya di sini, lalu di sini, keluar track line-nya, tengahnya di sini, midpoint-nya. Kita tarik garis, kita klik, ya, sudah terbentuk tulangan sampingnya. Karena tulangan sampingnya masih terlihat di sini, kita ubah spacing-nya menjadi 225. Nah, tulangan sampingnya sudah berada di sini. Setelah itu kita escape lagi. Kita escape lagi. Nah, seperti yang kita tahu, ini tulangan sampingnya masih menghadap ke atas. Nah, yang saya butuhkan yaitu tulangan samping menghadap ke bawah. Jadi kita klik, lalu mirror without copy seperti tadi. Kita klik objeknya. Nah, sudah menghadap ke bawah. Kita escape. Untuk semua tulangan dan semua tulangan sengkang sudah kita pasang. Sekarang langkah terakhir kita akan labeling atau memasang label dan dimensinya. Dengan cara di elements, ini ada dimension line, kita klik.
Kita pilih yang horizontal, kita tentukan, kita akan letakkan dimensinya, tulisan dimensi di mana. Kita taruh sini, kita track line dari sini hingga sini, lalu kita klik. Sekarang kita pilih objeknya yang akan kita ukur. Kita ukur dari sini ke sini. Lalu kita escape. Lalu kita escape. Lalu untuk dimensinya ini satuannya belum milimeter, kita rubah dulu dengan cara diklik, kita klik kanan, lalu properties. Nah, kita ubah dimension teksnya milimeter, teksnya supaya tidak terlalu besar, kita ubah menjadi 1,5. Seperti ini. Sekarang kita memberikan label di tulangannya, di potongannya, mohon maaf, di potongannya dengan cara pertama untuk tulangan yang bawah kita klik shift, lalu kita klik supaya terselect semua, lalu klik kanan, label. Di sini yang kita checklist, yang butuh untuk kita lihatkan hanya number of pieces dan diameternya. Ya, seperti ini. Kita taruh di sini. Lalu kita escape. Lalu untuk tulangan atasnya juga kita klik shift. Kita klik kanan, label. Kita luruskan dengan cara track line. Sini. Lalu ini juga label. Lalu tulangan sampingnya seperti ini. Di potongan kedua kita juga lakukan yang sama. Ini kita klik label, letakkan di sini, label, letakkan di bawahnya. Untuk tulangan atasnya, label. Tulangan sampingnya juga. Label. Lalu untuk tulangan sengkangnya kita shift, sama, caranya sama, label. Kita letakkan di sini. Cukup potongan 2 saja karena sengkangnya itu sama, memiliki jumlah 15 dan diameter 13. Sudah. Jadinya seperti ini.
kita zoom all ya, seperti ini untuk projection 3-nya. Untuk di west elevation satunya. Sekian tutorial pembuatan skew beam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.